Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Desain dan Analisis Algoritma akan mempresentasikan proyek dari kami yang berjudul Implementasi dan Analisis Algoritma Desatur dan Backtracking untuk Penjadwalan Tanpa Konflik. Dengan kami yang beranggotakan, saya Gaisa Yuni Maura, NIM terakhir 058, dengan rekan saya Zulaika Fadila Handini, NIM 182, dan Kezia Joy Sicilia Sibarani, NIM 191. Mengapa kami melakukan proyek ini? Karena penjadwalan kelas tanpa konflik merupakan tantangan dalam pendidikan yang melibatkan alokasi ruang, ketersediaan dosen, dan waktu secara optimal. Penelitian ini merumuskan bagaimana merancang algoritma untuk menghasilkan jadwal yang lebih efisien, adil, dan bebas konflik dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan antar kelas. Bagaimana kami melakukan proyek ini, yaitu kami menggunakan dua algoritma. Yang pertama, algoritma desatur, yang mana algoritma ini memprioritaskan simpul dengan derajat saturasi tertinggi, yaitu jumlah warna berbeda pada tetangga. Simpul ini diwarnai iteratif dengan warna terkecil yang tidak menyebabkan konflik. Algoritma ini efisien untuk graf kompleks seperti pada jadwal kelas. Kemudian algoritma yang kedua ada backtracking. Backtracking memeriksa semua kemungkinan solusi secara rekursif. Dalam penjadwalan, algoritma ini memastikan solusi optimal tanpa konflik meskipun lebih lambat dibanding desatur. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan. Pada dataset ini terdiri dari 6 kolom dengan barisnya sejumlah 57 baris. Ya, pada kolom 1 ada kelas, kemudian kolom 2 ada mata kuliah, kolom ketiga dosen, kolom 4 ruang, kolom 5 hari perkuliahan, dan kolom terakhir kolom 6 waktu perkuliahan. Selanjutnya visualisasi pada dataset ini. Jika di run akan muncul visualisasi grafnya. Nah, pada setiap node ini memuat kelas, mata kuliah, hari, dan waktu perkuliahan. Nah, pada setiap perbedaan hari ini ditandai dengan perbedaan warna. Seperti pada contoh di hari Jumat. Di sini diwarnai dengan warna ungu. Kemudian contoh lagi untuk hari Senin diberi warna biru. Dan hari Selasa warna hijau, kemudian hari Kamis warna kuning. Nah, yang terakhir hari Rabu ditandai dengan warna merah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Zulaika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma desatur yang kami pakai untuk implementasi proyek ini. Yang pertama, di sini kita load dataset untuk melihat dataset yang kita pakai, yaitu dataset di AA.csv. Lalu, langkah tahap awal yaitu inisialisasi graf. Di sini, node itu berisi setiap kelas yang dijadikan simpul dengan label. Di sini ada kelas, mata kuliah, hari, dan waktu. Lalu ada age, sisi ditambahkan untuk menghubungkan simpul yang memiliki konflik. Di sini konfliknya dapat berupa di sini constraint 1 yaitu dosen yang sama pada waktu yang sama, lalu ada kelas yang sama dengan mata kuliah yang berbeda, ruang yang sama pada waktu yang sama, lalu yang ketiga ini adalah kelas yang sama dengan mata kuliah yang berbeda, yang sama. Lalu ada
pengaplikasian algoritma Desarton. Di sini ada inisialisasi colors. Colors di sini adalah dictionary untuk menyimpan warna setiap simpul. Lalu derajat simpul dihitung menggunakan graph degree. Lalu short node ini digunakan untuk mengurutkan simpul, yaitu simpul diurutkan berdasarkan derajat dalam urutan menurun. Jadi simpul dengan derajat tertinggi diproses terlebih dahulu untuk menghindari konflik. Lalu di sini ada node color yaitu pengaplikasian desater. Lalu ada pewarnaannya. Di sini untuk setiap simpul algoritma mengambil warna dari tetangganya neighbor colors. Lalu pewarnaan dilakukan dengan memilih warna terkecil yang belum digunakan oleh neighbor. Hasil akhirnya di sini dictionary colors berisi simpul sebagai kunci dan warna sebagai nilainya. Lalu aplikasi algoritmanya ini not colors, lalu algoritma diterapkan pada graf konflik G menghasilkan warna untuk setiap simpul. Di sini visualisasinya menggunakan mapping warna, yaitu warna numerik diubah menjadi warna visual menggunakan matplotlib color map. Dan visualisasinya digambar dengan warna sesuai hasil pewarnaan, dan edge diberi label untuk menunjukkan konflik yang dihindari. Bisa di-run. Oke, jadi ini adalah visualisasi dari algoritma Desarton tadi. Jadi di sini setiap node merepresentasikan satu jadwal kuliah yang berisi kelas, lalu ada mata kuliah, hari, dan waktu. Lalu warna ini pada setiap node menunjukkan pewarnaan dari algoritma Desarton. Pewarnaan ini memastikan bahwa jadwal yang memiliki konflik tidak memiliki warna yang sama. Lalu ada garis penghubung atau edge. Garis ini menghubungkan ketika ada jadwal yang konflik. Konflik ini ditandai dengan teks berwarna merah. Di sini contohnya ada kelas 2023E, mata kuliah KID, hari Rabu jam sekian, memiliki konflik kesamaan ruang. Jadi ada label same room dengan 2023D, mata kuliah PSD, Rabu jam 9.30 sampai 12. Di sini karena mereka memiliki konflik, jadi warna notnya dibedakan. Lalu pada hasilnya, algoritma Desarton ini secara efektif dapat mendeteksi jadwal konflik. Close. Jadi hasil dari Desarton tadi, jadi dibaca baris mana saja yang memiliki konflik. Di sini ada kolom not 1, not 2, kelas 1, mata kuliah 1, kelas 2, mata kuliah 2, dan konflik type. Jadi di sini di baris kedua ini ada not 1, not 2. Itu artinya baris pertama dan baris ketiga mengalami konflik. Konflik type-nya itu same class. Dan seterusnya. Jadi di sini ada 13 konflik. Jadi algoritma Desarton ini digunakan untuk pengecekan dan mempermudah apakah dalam jadwal itu terdapat konflik atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan algoritma kedua yang kami gunakan dalam proyek ini. Yang pertama yaitu membaca file dari dataset DAA. Lalu di sini kami memberikan daftar semua hari dan waktu yang tersedia. Untuk waktu yang tersedia yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk waktu yang tersedia dari jam 7 sampai setengah 10 sampai jam 12, dan jam 1 sampai setengah 4.
Nanti semua daftar hari dan waktu yang tersedia ini akan digunakan oleh algoritma backtracking untuk melakukan penjadwalan ulang. Selanjutnya ini ada fungsi untuk memeriksa konflik. Yang pertama, memeriksa konflik ruang, di mana jika terdapat ruang yang sama yang digunakan pada hari dan waktu yang bersamaan. Yang kedua, mengecek konflik dosen pada waktu dan hari yang bersamaan. Yang ketiga, mengecek konflik kelas atau mata kuliah yang berbeda di kelas yang sama dan juga dilaksanakan di hari dan waktu yang bersamaan. Setelah dicek, jika terdapat konflik akan bernilai true, jika tidak akan bernilai false. Selanjutnya ini adalah algoritma backtracking yang berfungsi untuk menjadwalkan ulang dari dataset DAA tadi. Pertama, ini akan membaca setiap baris dari dataset tersebut dan akan dicoba setiap kombinasi hari, waktu, dan ruangnya. Jika kombinasi tersebut tidak ada konflik akan true. Jika kombinasi tersebut ada konflik, akan muncul error seperti ini bahwa tidak dapat menjadwalkan kelas tanpa konflik. Nah, kombinasi hari, waktu, dan ruang yang tidak berkonflik tadi akan di-save di schedule dataset dan akan em, diberikan file CSV baru yaitu dataset tanpa konflik. Untuk visualisasinya, setiap notes akan memberikan informasi kelas, mata kuliah, dosen, ruang, hari, dan waktu. Yang nantinya setiap notes akan berwarna sama, yaitu memiliki warna sky blue. Lalu ini adalah visualisasinya. Nah, di sini ada notes yang berwarna biru dengan informasi kelas 2023A, mata kuliah basis data, dosen Pak Hasan, ruang 1, hari Selasa, dan waktunya itu jam 7 sampai setengah 10. Terlihat dalam visualisasi tersebut, tidak ada notes atau garis penghubung antar, tidak ada edge atau garis penghubung antar nodes. Artinya sudah tidak ada konflik sama same room, same teacher, atau same class lagi karena algoritma backtracking sudah berhasil melakukan penjadwalan ulang dengan menerapkan kombinasi hari, waktu, dan ruang. Sini bisa dilihat dari file dataset tanpa konflik. Ini kita bisa cek dengan file yang dihasilkan algoritma desatur tadi. Algoritma desatur mengidentifikasi bahwa pada baris pertama dan baris ketiga pada dataset terdapat konflik same class. Dan di sini, ini mulai dari indeks ke 0, dan ini adalah indeks pertama, ini indeks kedua, dan ini indeks ketiga. Ini indeks pertama dan indeks ketiga tadi mengalami konflik sembrum. Namun dengan algoritma backtracking melakukan penjadwalan ulang sehingga untuk baris pertama dan baris ketiga tidak terdapat konflik sembrum lagi karena mereka dilaksanakan di hari dan waktu yang berbeda. Jadi kesimpulannya, algoritma desatur umumnya lebih efisien karena kompleksitasnya yang polinomial, namun backtracking itu memiliki kompleksitas yang eksponensial. Tetapi secara solusi, backtracking menjamin menemukan solusi optimal karena dia mengeksplorasi semua kemungkinan. Sedangkan desatur itu adalah algoritma heuristik yang tidak selalu menghasilkan solusi optimal, tetapi dia hanya memberikan informasi atau visualisasi jadwal mana yang terjadi konflik. Sementara backtracking melakukan penjadwalan ulang hingga akhirnya penjadwalan dapat terbentuk tanpa konflik satupun. Sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.